sungai, sampah, dan pencemaran. Tiga hal itu tidak dapat terlepaskan. Mengapa? Kita lihat video ini. Mendadak berubah warna hitam dan pekat. Hasilnya banyak daerah tertentu yang sudah mendapatkan air bersih. Ya, bahkan di kota besar pun tercemar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hei, kenapa kamu minum air tercemar itu? Aku sudah biasa minum air tercemar di sungai karena di lingkungan aku sudah dapatkan air bersih. Ini kamu minum aja ini air bersih. Makasih, sama-sama. Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendadak berubah warna hitam dan pekat dan berbusa sejak Kamis malam. Selain mengeluarkan bau menyengat, buih yang diduga hasil limbah ini juga berterbangan ke area permukiman warga. Bahkan hingga Jumat siang, sejumlah biota ikan sungai ditemukan mati mengambang, serta kondisi air sungai masih pekat berbusa. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Tercemar limbah sampah dari TPA aliran sungai di Desa Mrican, Ponorogo, Jawa Timur menghitam dan berbusa. Selain mengancam kesehatan warga setempat, aliran sungai untuk irigasi ini juga merusak hasil pertanian. Sampah limbah rumah tangga tampak mencemari aliran anak sungai Cikapundung. Jakarta Utara mengeluhkan kondisi air tanah di lingkungan tempat tinggal mereka yang terasa asin. Selain asin, air tanah ini juga menyebabkan gatal-gatal. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bertahan hidup. Maka dari itu, penting untuk menjaga kualitas air, apalagi air bukan termasuk sumber daya yang terbarukan. Sayangnya, akses untuk mendapatkan air bersih secara merata sepanjang tahun masih menjadi masalah di banyak tempat, termasuk di Indonesia. Contohnya pada video sebelumnya. Hingga pada pertengahan tahun 2022 kemarin, di wilayah kota Samarinda, Kalimantan Timur, masih ada yang kesulitan mendapat cakupan air bersih dari PDAM. Saat ini, terjadi di sebagian wilayah Kecamatan Samarinda Utara dan Sungai Kunjang. Masyarakat harus segera bergiliran mendapat air dan ada yang tidak kebagian pemasangan sambungan air bersih dari PDAM. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebutkan pihaknya akan segera menyelesaikan masalah itu. Dia bahkan menargetkan pada tahun 2023 seluruh wilayah Samarinda sudah teraliri air bersih. Kesulitan mendapat air bersih dipicu karena tercemar oleh manusia. Pencemaran air di wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dengan tinja, kita akan bisa terkena penyakit dari diare hingga sampai hepatitis. Pada tahun 2006, kerugian ekonomi Indonesia akibat wabah penyakit, kematian balita, dan penambahan biaya pengolahan air yang dipicu oleh kondisi sanitasi yang buruk diperkirakan mencapai 6,3 miliar US dollar. Di Samarinda, pencemaran masih sangat parah terjadi di Sungai Karangmongus. Limbah yang mencemari berasal dari limbah domestik, rumah tangga, dan pasar. Warna air yang menjadi coklat keruh, serta berbagai jenis sampah yang turut larut menjadi salah satu bukti bahwa sungai sepanjang 47 km ini tak lagi sehat. Dinas Lingkungan Hidup Samarinda membeberkan aktivitas masyarakat yang hidup di bantaran sungai menjadi salah satu penyebab sakitnya Karangmongus. Belum lagi kebiasaan membuang sampah ke sungai yang semakin memperparah kondisi sungai yang membelah Samarinda dari hulunya, dengan Pate, Samarinda Utara, hingga ke Sungai Mahakam. Kondisi ini membuat air SKM menjadi sangat tak layak untuk dikonsumsi.
seperti layaknya permainan menyambungkan titik untuk menciptakan gambaran yang kita inginkan. Para pemimpin dunia menyepakati 17 tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan yang dinamai Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs merupakan lanjutan dari Millennium Development Goals atau MDGs 2015. Sebagai bentuk komitmen, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan presiden untuk menuangkan tujuan SDGs dalam rencana pembangunannya. Salah satu tujuan SDGs yaitu ingin dicapai adalah tujuan 6, yaitu penyediaan akses air minum dan sanitasi aman untuk semua. Tujuan ini menjadi penting karena air minum dan sanitasi yang buruk akan berdampak pada kesehatan masyarakat seperti stunting, diare, dan penyakit lainnya. Untuk sektor air minum dan sanitasi, jika MDGs hanya menargetkan penyediaan akses layak, maka SDGs sudah berbicara tentang akses yang aman untuk semua. Berikut adalah penjelasan tingkat akses air minum dan sanitasi Indonesia. 1. Belum ada akses. Penduduk menggunakan air permukaan sebagai sumber air minum utama, misalnya sungai. 2. Akses belum layak. Penduduk menggunakan sumber air tidak terlindung sebagai sumber air minum utama, misalnya sumur dan mata air tidak terlindung. 3. Akses layak, terbagi 2. Layak terbatas, penduduk menggunakan sumber air minum layak atau terlindungi. Namun, waktu tempuh dari rumah ke sumber air, mengantri dan kembali ke rumah lebih dari 30 menit. Layak dasar, penduduk menggunakan sumber air minum layak atau terlindungi, namun waktu tempuh dari rumah ke sumber air mengantri dan kembali ke rumah kurang dari 30 menit. 4. Akses aman. Akses air minum aman artinya penduduk menggunakan sumber air minum layak. Sarana berada di dalam rumah, tersedia sepanjang tahun, bebas dari kontaminasi bakteri dan zat kimia berbahaya. Demikian juga untuk sanitasi yang memiliki tingkatan akses seperti berikut. 1. Buang air besar sembarangan di tempat terbuka. 2. Akses belum layak, yaitu penduduk menggunakan toilet rumah tangga yang tidak tersambung dengan unit penampungan tinja kendap. Ini disebut buang air besar sembarangan tertutup. Penduduk yang menggunakan sarana sanitasi di tempat umum seperti pasar, terminal, dan musola. Istilah akses belum layak juga berlaku bagi masyarakat kota yang mempunyai akses toilet leher angsa tanpa penampungan tinja kedap. Istilah akses belum layak juga berlaku bagi masyarakat pedesaan yang bukan menggunakan leher angsa tanpa tangki septik kedap atau cumbluk. 3. Akses layak. Jika fasilitas sanitasi dilengkapi dengan unit pengolahan namun digunakan lebih dari satu rumah tangga, disebut dengan akses bersama. Setiap rumah tangga memiliki toilet yang tersambung dengan unit penampungan tinja yang kedap disebut akses layak sendiri. 4. Akses aman, yaitu penduduk mempunyai toilet pribadi yang tersambung dengan tempat penampungan tinja kedap dan disedot secara berkala. Akses aman termasuk rumah tangga yang tersambung dengan sistem perpipaan untuk mengalirkan air limbah domestiknya ke instalasi pengolahan air limbah. Setelah mengetahui adanya tingkat akses tersebut, maka selanjutnya pemerintah bisa membuat perencanaan yang sesuai dan mencapai target SDGs 2030.
balik dampak negatif pencemaran, pasti ada cara penanganannya. Hal yang paling utama dalam menangani permasalahan pencemaran air adalah membangun komunikasi dan kerjasama yang lancar di antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya. Pembinaan sumber daya manusia dan pengembangan jaringan kerjasama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air. Menteri Basuki berkata dalam perwujudan akses sanitasi layak dan aman tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa aspek lain. Salah satunya peningkatan keterlibatan masyarakat. UNICEF juga mendukung pemerintah Indonesia untuk mempercepat akses ke pasokan air, sanitasi, dan kebersihan yang dikelola dengan aman. Di tingkat nasional, upaya ini difokuskan dengan melakukan advokasi tingkat tinggi dan kemauan politik bersama, dengan menyelaraskan kebijakan dan program WOS dengan realitas dasar dan memastikan bahwa kebijakan didasarkan pada informasi dan data yang andal dan juga terkini. Jadi, marilah kita menjaga kebersihan air untuk keberlangsungan kehidupan kita di masa